wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Walaupun kamu sakit, walaupun kamu sedang sabar, bila engkau niat terus puasa, maka itu lebih baik jika engkau mengetahui. Wa antasumu khairul lakum, jika kamu tetap mau puasa dalam kondisi seperti itu, khairul lakum, itu sangat lebih baik bagimu. In kuntum ta'lamun, jika engkau mengetahui. Mengetahui maksudnya bulan Ramadan itu bulan yang penuh keagungan, penuh kemuliaan. Man aku gak poso. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ibadah Ramadan adalah termasuk ibadah puasa yang diwajibkan Allah. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah. Berbicara dari kewajiban puasa ini, lalu muncul pertanyaan, siapa sih orang-orang yang boleh tidak puasa di bulan Ramadan? Agama ini kan agama yang indah. Agama Islam itu agama yang mudah. Agama Islam adalah agama yang tidak memberatkan bagi umatnya. Di dalam Al-Quran disebutkan, yaitu Al-Baqarah ayat 184. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang sakit, yang sedang safar, bepergian jauh, fa'iddatum min ayyamin ukhra, puasanya bisa diganti di hari yang lain di luar Ramadan. Jadi bukan boleh berbuka, tapi boleh berganti. Kalau boleh diganti berarti ya memang berbuka, tapi niatnya untuk diganti di bulan yang lain. Yang terjadi adalah orang berbuka tapi lupa niatnya untuk mengganti. Ini dulu yang harus dipahamkan kepada kita keluarga. Jadi kalaupun sakit, bahasanya wis puasanya sampean ganti wae nanti di bulan di luar Ramadan, ganti. Berarti saiki boleh buka tapi kudu ganti. Jadi bukan gampangkan bukanya terus gantinya lupa. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, sekarang pemahamannya apa? Yang sakit itu sakit yang mana yang boleh berbuka, yang boleh puasanya diganti di hari lain di luar Ramadan? Itu yang sakit seperti apa? Apakah flu, pilek, batuk, terus aku lagi loro, pilek, aku sakit kulit, aku geringgingan, sakit juga itu. Apakah boleh diganti langsung puasanya sehingga tidak puasa? Bukan. Walaupun agama ini mudah, tidak menyulitkan, tetap harus selektif. Ihtiyat, hati-hati, tidak memudah-mudahkan, tidak menggampang-gampangkan apa yang sudah dimudahkan oleh Allah. Jadi orang yang sakit yang boleh berbuka dengan niat mengganti di hari lain di luar Ramadan itu, menurut para ulama harus ada keterangan dari dokter. Itu pertama, bahwa kalau dia sakit ini, kata dokter, kalau kamu puasa bisa nambah sakitnya, maka nggak perlu puasa pada waktu itu. Niat ganti nanti kalau sudah sembuh di luar Ramadan. Atau yang kedua, berdasarkan pengalaman pribadi. Tahun wingi aku lorong ini, terus aku poso di Pak Tapak Sanu, oh ternyata ajur tenan, aku geblak langsung sampai pingsan katakanlah.
Ternyata aku dikerubungi orang banyak. Ada apa ini? Kamu pingsan tadi. Kau puasa ya? Iya puasa. Akhirnya baru berbuka. Berdasarkan pengalaman yang pernah dialaminya, boleh. Kemudian dia berbuka. Tidak puasa dengan niat untuk mengganti di luar Ramadan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian orang musafir. Orang musafir itu orang yang bepergian jauh. Bepergian jauh itu ukuran para ulama umumnya perjalanan 80 km lebih atau 84 km. Sampai mana sini? Surabaya ke mana? Jombang. Nah, itu termasuk musafir. Nah, termasuk prajurit yang ngantor rumahnya dari Jombang itu musafir. Itu boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa. Nanti kita jelaskan. Cuma di ujung ayat 184 itu ada kalimat wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Walaupun kamu sakit, walaupun kamu sedang sabar, bila engkau niat terus puasa, maka itu lebih baik jika engkau mengetahui. Wa antasumu khairul lakum. Jika kamu tetap mau puasa dalam kondisi seperti itu, khairul lakum, itu sangat lebih baik bagimu. In kuntum ta'lamun, jika engkau mengetahui. Mengetahui maksudnya bulan Ramadan itu bulan yang penuh keagungan, penuh kemuliaan. Mana aku gak poso. Nah, cuma tadi catatannya, jangan sampai kita sendiri tidak mengukur kemampuan. Musafir yang boleh tidak puasa itu perjalanannya perjalanan bukan maksiat, perjalanan yang mubah. Yang mubah boleh, apalagi yang sunnah. Yang sunnah boleh, apalagi yang wajib. Yang wajib apa? Misalkan orang yang akan menunaikan ibadah haji dan umroh, yang pertama itu wajib. Kalau sunnah, yang mau ibadah haji umroh yang kedua. Atau ada pengajian di Solo, di Jogja, berangkat ke sana. Nah, itu bisa sunnah, bisa wajib. Perjalanan ke sana. Bahkan perjalanan mubah. Nah, kriterianya ya, jika berat untuk berpuasa dan sulit untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau mau puasa ini kok berat sekali dan sulit untuk melakukan kebaikan, maka orang yang seperti ini lebih utama untuk tidak puasa. Jadi orang musafir, dengan musafirnya itu, dengan perjalanan jauhnya, berat sekali untuk puasa. Dan kalau puasa itu, maka akan sulit melakukan amal-amal kebaikan yang lain, maka boleh untuk tidak puasa. Bahkan lebih utama tidak puasa. Sampai begitu, lebih utama tidak puasa. Yang kedua, jika tidak memberatkan untuk puasa, saya sebenarnya mampu deh puasa. Mampu. Dan tidak menyulitkan untuk melakukan perbuatan kebaikan. Nah, kalau sini Jakarta, naik pesawat, naik bis, kuatlah puasa. Dan bisalah tetap bisa sholat, bisa macam-macam gitu. Maka kalau seperti ini, lebih utama untuk tetap puasa. Itu. Panjenengan misalkan keliling kemana gitu, keliling Jakarta, Bandung, Jogja, muter terus, padahal lagi puasa Ramadan. Ternyata mampu dan tidak menghalangi untuk sholat berjamaah atau untuk melakukan apa amalan-amalan yang lain. Itu lebih baik puasa.
Yang ketiga, jika tetap berpuasa akan membinasakan diri. Berarti kan orang ini sudah sakit keras, eman puasa Ramadan maksa no. Kalau dipaksakan puasa itu bisa mematikan bagi dirinya, katakan begitu. Maka justru wajib berbuka, Pak. Wajib untuk tidak puasa. Orang yang sakit, orang musafir itu sama sebenarnya, karena dia ada beban dalam dirinya, ada beban, sehingga bebannya seperti apa? Tadi sudah disebutkan pilihannya. Kalaupun ada beban ternyata masih kuat puasa, walaupun sakit, walaupun musafir, dan tidak menghalangi untuk melakukan amal soleh, maka lebih baik puasa. Kategori sakit adalah wanita hamil dan menyusui. Jadi wanita hamil menyusui itu kategori sakit, karena dia secara fisik akan mengalami penurunan ketika hamil besar. Tetapi dia sendiri yang bisa mengukur, saya walaupun hamil tahun kemarin puasa tetap selamat, alhamdulillah. Tapi ada banyak juga wanita hamil ketika menyusui, dia jadi kurus kering badannya, karena satu badan, justru ada dua badan dalam dirinya yang butuh suplai makanan. Jadi kasihan bagi si jabang bayinya di dalam kandungan perutnya itu. Maka ini boleh tidak puasa. Termasuk ibu menyusui. Jadi ibu yang menyusui itu kalau puasa khawatir air susunya gak keluar, sehingga si bayinya nanti butuh susu ibu yang sulit. Tapi bagi ibu yang lain ada yang lancar-lancar saja, walaupun menyusui tidak punya masalah, dia tetap puasa. Jadi ini personal kepada wanita yang hamil menyusui, dia yang tahu pengalaman saat itu, sehingga dia punya penilaian terhadap dirinya, saya akan puasa atau tidak. Tetapi yang perlu diingat, kalau dia niat tidak puasa, maka berarti niat untuk mengganti di hari yang lain di luar Ramadan. Ternyata wanita ini subur, Pak. Tahun ini hamil, tidak puasa. Ternyata dalam 11 bulan proses melahirkan dan menyusui, sehingga tidak sempat nyaur, tidak sempat mengqadha Ramadan sampai datang Ramadan tahun berikut. Nah, dia tidak wajib mengqadha puasa yang tahun kemarin dan datang ke Ramadan lagi belum sempat mengqadha, maka diganti dengan fidyah. Diganti dengan fidyah, tidak mengqadha. Ternyata tahun ini menyusui. Tahun besok mau puasa lagi, hamil lagi. Ya sama seperti tadi lagi. Belum sempat nyaur Ramadan, belum sempat mengqadha puasa Ramadan, akhirnya datang Ramadan tahun berikutnya, ya difidyah lagi. Nah, di dalam kisah ibu-ibu yang bertanya, justru sampai 40 tahun dia tidak puasa Ramadan, karena setiap tahun antara hamil menyusui. Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, dan orang-orang yang lemah, orang-orang yang berat menjalankan puasa,
Orang-orang yang berat menjalankannya jika dia berpuasa, maka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Orang yang lemah itu artinya dimaknai orang yang sudah sepuh. Orang yang sepuh itu maksudnya orang yang sudah tidak sanggup puasa. Alhamdulillah bapak-bapak ini masih sanggup puasa ya. Di orang yang sepuh yang sudah tidak sanggup puasa karena secara fisik sudah lemah. Atau juga orang yang sakit menahun, sakitnya bertahun-tahun tak kunjung sembuh, walaupun masih muda, maka boleh tidak puasa dan cukup diganti dengan fidyah, tidak wajib mengqadha. Atau orang yang gampang laparan, gampang lapar, perih terus perutnya. Nah kalau itu dalam jangka panjang, ya, penyakit menahun tadi itu, maka dia fidyah, tidak mengqadha. Tapi kalau sembuh, maka pada tahun yang terakhir itu dia mengqadha puasa. Termasuk kategori orang-orang yang berat berpuasa adalah ibu atau wanita hamil menyusui. Nah, selama proses itu dia tidak wajib qadha, tapi membayar fidyah. Nah, kita kembali kepada musafir, Pak Bu. Orang yang bepergian jauh, musafir, kalau berangkat musafirnya sebelum subuh, mau ke Jakarta, berangkatnya sebelum subuh, maka boleh ketika sebelum subuh berangkat sudah nyamil, itu boleh. Tapi kalau berangkatnya setelah subuh, harus puasa. Harus puasa. Jadi niatnya niat puasa dulu kalau berangkatnya setelah subuh. Jadi sahur dulu niat puasa. Masalah tengah perjalanan gak kuat berbuka itu boleh, tapi niat puasa dulu. Jadi jangan sampai, loh kok sampean gak poso nyamil, aku musafir, kamu masih di rumah ini. Dosa itu, dosa. Jadi orang niat tidak puasa dosa, Pak. Oh belum berangkat kok sudah gak poso, itu dosa. Jadi boleh tidak berpuasa itu ketika sebelum subuh sudah meninggalkan rumahnya untuk berangkat. Itu catatannya di situ. Sama seperti orang-orang yang bekerja berat, Pak. Itu boleh tidak puasa. Niatnya nanti diganti dengan qadha. Qadha. Nah, kalau kerja beratnya seperti di pertambangan, terus-menerus tiap tahun di pertambangan, nah itu bahkan tidak ada qadha bagi dia, fidyah. Fidyah. Cuma, Pak, Bu, walaupun itu tugas harian, misalkan maaf ya, orang yang nukang di rumah, itu kerja berat tuh, itu boleh tidak puasa. Tapi dia tetap niat puasa dulu paginya. Jangan jam 6:30 sudah datang sudah rokokan, loh gak puasa, kan kerja berat, kerjanya kan belum. Itu kerjanya kan belum. Jadi niatnya niat puasa dulu. Niat puasa dulu. Nah, kalau nanti ada beban baru berbuka. Nah, orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dosa besar. Sengaja tidak puasa dosa besar. Dan bahkan tidak bisa diganti dengan puasa sebanyak hari apapun, sebanyak berapapun hari. Fidyah itu berbeda dengan zakat, dengan infak. Makanya panitia zakat itu harus bertanya. Kalau ada jamaah datang memberikan uang atau apa, itu harus ditanya. Ini infak, zakat atau fidyah? Kenapa? Kalau orang itu membayar fidyah, peruntukannya hanya untuk fakir miskin tok. Hanya untuk fakir miskin saja. Sama dengan zakat fitrah. Zakat fitrah, fidyah itu sama.
Fidyah ini tidak berat, sedikit sekali fidyah itu. Fidyah itu hanya 1 mud. 1 mud itu 693 gram. 1 kilo 3/4 kilo, sedikit 1 mud itu. Nah, zaman sekarang mungkin kalau 1 mud itu kanggo opo iki beras tok, bisa dimakan. Nah, kalau sekarang sudah ada indeksnya biasanya. Jadi sehari cuma 1 mud aturan asalnya, 1 mud. Nah, kalau zakat fitrah itu 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Kalau 1 mud 693 1 mud itu. Kalau 1 sok 4 mud, berarti 4 kali 693. Menurut Imam Hanafi 3,8 kilo. Menurut Imam Malik 2,7 kilo. Menurut Imam Ar-Rafi 2,75 kilo. Imam Syafi'i 2,17 kilo. Imam Hambali 2,75 kilo. Kalau tidak puasanya itu sebulan, ya berarti diberikan ke 30 orang. Tapi boleh diberikan misalkan 1 orang ini berapa hari, 1 orang berapa hari, boleh. Yang tidak boleh itu 1 hari dibagi ke 2 orang, nggak boleh. 1 mud dibagi ke 2 orang, nggak boleh. Sama seperti fitrah, hati-hati sebenarnya gitu. Jadi 1 orang ya 1 sok. Jangan 1 sok dibagi untuk 2 orang.